3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 ingin mempresentasikan tentang perbedaan laporan keuangan akuntansi pajak atau fiskal dengan akuntansi keuangan atau komersial mengenai liabilitas jangka panjang dan mengenai obligasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Aisyah Febrina dan rekan saya Erliana Dewi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Erliana Dewi. Erliana Dewi, dipersilakan. Lanjut slide-nya. Definisi dan pengguna laporan keuangan komersial. Pengguna laporan keuangan komersial. Dasar penyusun laporan keuangan komersial adalah standar akuntansi keuangan yang terutang dalam PSAK. Konsep dasar dalam menyusun laporan keuangan komersial adalah suatu transaksi yang terjadi di dalam perusahaan yang didukung oleh dokumen-dokumen pendukung sebagai bukti seperti nota, kwitansi, dan sebagainya. Pemakai laporan keuangan komersial adalah sebagai berikut. Yang pertama, pegawai, kedua, manajemen perusahaan, ketiga, pemegang saham, keempat, pemerintah, kelima, investor, keenam, kreditur. Laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal sama halnya dengan akuntansi fiskal. Karena akuntansi fiskal umumnya membahas mengenai kapan suatu penghasilan dan biaya diakui dan dilakukan pencatatan. Perusahaan yang bergerak di bidang bisnis akan melakukan penyusunan dua laporan keuangan, yaitu laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang dijadikan dasar dalam perhitungan pajak terutang, dan laporan keuangan ini disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak. Perbedaan utama keduanya adalah dari segi tujuan dan dasar hukumnya. Konsep dasar dalam menyusun laporan keuangan fiskal adalah laporan laba rugi yang didasarkan pada perhitungan menurut prinsip-prinsip yang berlaku umum. Sedangkan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar didasarkan pada penghasilan kena pajak yang diperoleh dari perhitungan menurut peraturan perundang-undangan. Melakukan klasifikasi liabilitas dimaksudkan untuk kepentingan mengukur tingkat likuiditas perusahaan, yaitu tingkat kemampuan perusahaan untuk menjalankan aktivitas usaha tanpa kesulitan pendanaan. Liabilitas dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Apabila siklus perusahaan berjangka waktu lebih dari 1 tahun, semua liabilitas yang akan jatuh tempo dalam satu siklus usaha dianggap sebagai liabilitas lancar. Demikian pula sebaliknya. Liabilitas dapat pula ditinjau dari sudut nilai, yaitu yang pertama, jumlahnya telah pasti atau jumlahnya merupakan taksiran. Pada umumnya, utang perusahaan tergolong pada kelompok ini, karenanya jumlah serta statusnya telah ditetapkan dalam perjanjian, contoh utang dagang, wesel bayar, dan sebagainya. Yang kedua, status liabilitas telah pasti, tetapi kepastian yang menimbulkan liabilitas sangat bergantung pada peristiwa masa mendatang. Liabilitas dapat pula ditinjau dari sudut nilai, yaitu yang pertama, jumlah telah pasti atau jumlahnya merupakan taksiran. Pada umumnya, utang perusahaan tergolong pada kelompok ini karena jumlah serta statusnya telah ditetapkan dalam perjanjian, contoh utang dagang, wesel bayar, dan sebagainya. Yang kedua, status liabilitas telah pasti, tetapi kepastian yang menimbulkan liabilitas sangat bergantung pada peristiwa masa mendatang. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Aisyah Febrina. Liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang adalah utang-utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun dan dilunasi dari sumber-sumber ekonomi lain yang bukan dari aktiva lancar. Misalnya sisa utang jangka panjang dari bank setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Kewajiban jangka panjang dapat berupa 1. Utang obligasi, 2. Utang hipotek, 3. Wesel bayar jangka panjang, 4. Kewajiban les, 5. Kewajiban pensiun, 6. Perjanjian dengan pembayaran angsuran. Obligasi. Obligasi merupakan surat pengakuan utang atas pinjaman yang diberikan kepada perusahaan penerbit obligasi.
Jangka waktu obligasi ini terbatas, yaitu ditetapkan yang disertai imbalan bunga yang jumlah dan saat pembayarannya telah ditetapkan dalam perjanjian. Obligasi dapat diterbitkan oleh badan usaha milik negara, swasta, pemerintahan pusat, atau pemerintah daerah. Obligasi konvertibel. Obligasi konvertibel yaitu obligasi yang dapat ditentukan dengan saham perusahaan emiten apabila obligasi tersebut setelah melewati jangka waktu tertentu atau masa tertentu dengan perbandingan atau harga tertentu. Investasi bentuk obligasi. Obligasi ini juga termasuk dalam surat-surat berharga. Perusahaan dikemungkinkan menginvestasikan dananya ke dalam surat berharga berbentuk obligasi. Pajak penghasilan atas bunga obligasi yang dipungut tidak dapat dikapitalisasi, tetapi pencatatannya dilakukan sebagai pajak yang dibayar di muka, yaitu pajak penghasilan pasal 23. Penghasilan yang diperoleh atas investasi berupa obligasi ini berupa bunga atau capital gain, atau keuntungan karena pelepasan, atau realisasi disagio, atau selisih antara nilai nominal dengan nilai perolehan. Aturan perpajakan atas penghasilan dari bunga obligasi dan dividen dari saham yang diperdagangkan di bursa mengacu pada undang-undang tidak termasuk kategori objek pajak penghasilan. Namun demikian apabila penerimaannya adalah wajib pajak orang pribadi yang melebihi penghasilan tidak kena pajak, maka dividen yang diterimanya yaitu dikenakan pajak penghasilan. Terima kasih.